Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan optimalisasi media sosial sebagai alat pembelajaran kolaboratif dari kelompok 8. Saya sendiri Dwi Ratna Apriliani dengan NIM 2024600132 dan yang beranggotakan Fasya Rusida Zafira, Najwa Karenzi Azhara Balkis. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian optimalisasi media sosial sebagai sarana pembelajaran kolaboratif bagi siswa memiliki potensi besar dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Dalam interaksi ini, dinamika psikologis yang terjadi sangat penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Sehingga penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa karena mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan ide-ide mereka di depan teman sebayanya. Sedangkan tujuan optimalisasi pembelajaran kolaboratif sebagai alat pembelajaran yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, pemahaman konsep, dan keterampilan sosial. Melalui interaksi dalam kelompok, siswa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang memperdalam pemahaman mereka, sehingga pendekatan ini juga mendorong tanggung jawab bersama di mana setiap anggota berkontribusi untuk mencapai tujuan kelompok. Yang selanjutnya yaitu media sosial sebagai alat pembelajaran. Media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam konteks pendidikan, sehingga beberapa platform yang sering digunakan untuk pembelajaran meliputi Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTuber, dan yang sering digunakan adalah TikTok. Selain itu, media sosial menawarkan berbagai fitur yang mendukung kolaborasi antara siswa seperti grup diskusi, platform seperti Google Drive dan Dropbox, dan fitur seperti Zoom atau Google Meet yang memungkinkan sesi pembelajaran jarak jauh. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan media sosial. Yang pertama, sebagai pembelajaran kolaboratif, penggunaan media sosial dalam pembelajaran kolaboratif meningkatkan kerjasama antar siswa dalam proyek atau tugas. Siswa dapat saling berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Yang kedua yaitu sebagai akses informasi. Media sosial memudahkan akses ke sumber belajar dan informasi terkini, sehingga siswa dapat dengan cepat menemukan materi pembelajaran, video edukatif, dan artikel relevan tanpa batasan waktu dan tempat. Saya Fasya Rusida Zafira dengan NIM 2024600139 dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi mengenai optimalisasi media sosial sebagai alat pembelajaran kolaboratif. Saya akan melanjutkan manfaat penggunaan media sosial ya. Jadi yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, interaksi yang terjadi di platform media sosial mendorong siswa untuk berlatih berkomunikasi secara efektif serta menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Yang keempat ada pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi itu media sosial menyediakan platform untuk pembelajaran di luar jam sekolah, dan siswa itu dapat mengakses materi tambahan kayak mengikuti kursus online dan berpartisipasi dalam diskusi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Yang selanjutnya ada tantangan dan resiko. Nah, untuk tantangan sendiri ini merujuk pada hambatan atau kesulitan yang dihadapi saat mengintegrasikan media sosial dalam proses pembelajaran. Contohnya itu ada seperti kayak kecanduan, terus privasi dan keamanan, dan interaksi sosial yang kurang. Nah, yang resiko ini tuh merujuk pada potensi terjadinya konsekuensi negatif atau bahaya akibat penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan. Contohnya tuh ada informasi yang tidak akurat, terus juga terjadinya cyberbullying dan distraksi. Nah, distraksi sendiri itu kayak kadang kan kita kan mau belajar tapi malah ke distract ke hal yang lain. Nah, kalau di sini contohnya ke medsos.
Nah, yang selanjutnya ada strategi untuk mengoptimalisasikan. Nah, yang pertama itu ada penjadwalan waktu. Penjadwalan waktu ini tuh siswa disarankan untuk menetapkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial. Jadi tidak mengganggu waktu belajarnya. Misalnya tuh kayak penggunaan aplikasi teratur pengatur waktu untuk membatasi durasi penggunaan media sosial. Yang kedua ada penggunaan aplikasi edukasi. Nah, ini tuh mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi media sosial yang berfokus pada pendidikan. Contohnya tuh kayak kita membuat grup belajar di WhatsApp, jadi kita bisa belajar dan saling sharing di grup belajar tersebut. Yang ketiga ada pengawasan dan pendampingan. Nah, ini tuh untuk mengawasi penggunaan media sosial oleh siswa dengan melibatkan orang tua dan guru, dan pendampingan ini tuh penting untuk memastikan bahwa siswa itu menggunakan media sosial dengan cara yang aman dan bermanfaat. Terus ada mengadakan sosialisasi. Nah, ini tuh melakukan sosialisasi tentang kebijakan penggunaan media sosial kepada siswa, guru, orang tua, untuk memastikan semua pihak itu memahami aturan penggunaan media sosial dalam pendidikan. Nah, yang terakhir ada pembuatan kebijakan bersama. Nah, ini tuh kayak mengembangkan kebijakan bersama antara sekolah dan orang tua terkait penggunaan media sosial, termasuk batasan waktu dan jenis konten yang dibolehkan atau jenis konten yang tidak boleh diakses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Karizia Azhara Bagis dengan NIM 2024-60159. Selanjutnya ada materi pelatihan untuk siswa dan guru. Yang pertama ada workshop dan seminar, mengadakan pelatihan bagi siswa dan guru tentang etika penggunaan media sosial, cara menghindari konten negatif, dan bagaimana memanfaatkan platform untuk tujuan edukasi. Yang kedua ada pengembangan keterampilan digital, memberikan pelatihan tentang keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan media sosial secara efektif, termasuk cara membuat konten edukatif dan berkomunikasi dengan baik di platform tersebut. Yang ketiga ada kesadaran akan risiko, mengedukasi siswa dan guru tentang potensi risiko yang terkait dengan media sosial seperti cyberbullying dan privasi data serta cara mengatasinya. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua. Komunikasi terbuka mendorong orang tua untuk berdiskusi dengan anak mengenai aktivitas mereka di media sosial, sehingga tercipta saling pengertian dan dukungan. Yang kedua ada sosialisasi tentang media sosial, mengadakan pertemuan atau seminar bagi orang tua mengenai cara penggunaan media sosial yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak mereka. Yang ketiga ada pembuatan kebijakan bersama, mengembangkan kebijakan bersama antar sekolah dan orang tua terkait penggunaan media sosial, termasuk batasan waktu dan jenis konten yang boleh diakses. Nah, kesimpulan dari materi kita, penggunaan media sosial dalam pembelajaran kolaboratif memberikan manfaat seperti peningkatan interaksi antar siswa, akses mudah ke sumber belajar, dan pengembangan keterampilan sosial serta komunikasi. Media sosial juga mendorong kreativitas dan inovasi melalui kolaborasi yang lebih dinamis, namun terdapat tantangan seperti distraksi, risiko cyberbullying, dan ketidakmerataan akses teknologi yang perlu diatasi. Untuk mencapai pembelajaran kolaboratif yang efektif, diperlukan pengelolaan yang baik agar potensi positif dan dimaksimalkan dan risiko diminimalkan. Terima kasih.